Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, pada apresiasi prosa fiksi pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas mengenai bagaimana perbandingan antara peristiwa di karya sastra dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita juga akan mengkaji apakah peristiwa dalam karya sastra itu logis atau tidak dalam kehidupan nyata. Bagaimana penjelasannya? Mari simak video saya sampai akhir. Logika adalah jalan pikiran yang termasuk akal dan metode pencarian kebenaran secara sahih. Karena berkaitan dengan nilai kebenaran, logika menjadi kunci dalam filsafat dan segala bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam sastra, logika dapat dilihat menggunakan paradigma bidang-bidang ilmu pengetahuan tersebut. Nah, yang secara umum sering dikelompokkan menjadi 3 rumpun. Yang pertama ada ilmu alam, lalu ilmu sosial, dan yang ketiga ilmu humaniora. Persoalan pertama yang harus dibahas terkait perhubungan antara sastra dan logika adalah fenomena kisah-kisah tak masuk akal yang sering ditemukan dalam karya sastra nih, khususnya dongeng peri, fiksi realisme magis, fiksi fantastik, fiksi sains, dan semacamnya ya. Nah, memang dalam sastra demikian kita sering menemukan peristiwa-peristiwa yang absurd, ajaib, dan irasional. Namun, pada dasarnya peristiwa-peristiwa tersebut memiliki logika tersendiri atau khusus. Nah, di sana kadang tak berlaku logika umum, tapi tetap saja ia perlu dipahami oleh pembaca umum. Maksud logika umum di sini berkaitan dengan ilmu alam fisika, biologi, dan kimia. Nah, contohnya Harry Potter. Harry Potter bisa mengendarai sapu terbang, menerbangkan benda-benda dari jarak jauh, dan menjadi tak terlihat dalam jubah tembus pandang. Nah, semua itu bisa terjadi karena di dunia Harry Potter, hal-hal semacam itu merupakan persoalan-persoalan yang lumrah. Nah, kenapa lumrah? Karena di sana berlaku keajaiban sihir yang bisa dipelajari oleh sekolah sihir. Nah, jadi dunia Harry Potter ini punya hukum alam. Nah, hukum alamnya itu khas, dan segala yang berlangsung dalam logikanya yang khas pula. Nah, begitu pula dengan kisah-kisah yang menampilkan kancil dapat berbicara. Nah, manusia menjadi batu, mayat bangkit dari kubur, ramuan hidup abadi, dan seterusnya. Sejauh ini dapat dilihat ya bahwa sastra memiliki logika-logika tertentu dalam struktur bangunannya. Nah, logika-logika tersebut menghadirkan kebenaran sebagai basis sastra. Nah, adapun di dalamnya terdapat pula kebenaran yang menjadi alasan keberadaan, lalu kebenaran dalam keberadaan ini adalah kebenaran yang dicari dan dapat disamakan dengan kebenaran dalam ranah filsafat. Contohnya dalam seni novel Milan Kundera tahun 2016 halaman 48 menegaskan satu-satunya Ration the Tree novel tersebut untuk mengatakan apa yang hanya bisa dikatakan oleh novel. Apa itu? Sebuah novel tak menyelidiki kenyataan melainkan eksistensi. Nah, eksistensi adalah dunia dengan berbagai kemungkinan manusia, segala sesuatu yang dimungkinkan manusia menjadi hal itu, segala sesuatu yang sanggup dilakukannya, baik tokoh maupun dunianya, harus dipahami sebagai pelbagai kemungkinan. Kundera 2016 halaman 58. Nah, jadi sastrawan itu selalu berada dalam sejarah pemikiran zamannya, dan hal itu sekaligus menunjukkan posisinya dalam sejarah pemikiran tersebut. Nah, meski akrab dengan filsafat, pemikiran sastrawan cenderung dianggap bukanlah pemikiran besar, sebagaimana pemikiran filsuf yang menghasilkan sistem-sistem filsafat. Nah, Budi Dharma halaman 43 tahun 2019 menyatakan bahwa sastrawan hanyalah pemikir-pemikir kecil alias turunan dari pemikir-pemikir besar.
Nah, sastrawan cenderung hanya berperan sebagai penggaung sistem besar yang ada dalam filsafat pada zamannya. Misalnya, sastrawan-sastrawan Marxis di Uni Soviet yang merupakan penggaung filsafat Marxisme. Jadi, selalu ada logika dalam sastra, entah itu logika umum ataupun logika khusus seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, logika inilah yang membuat pembaca bisa memahami cerita dengan baik dan tergugah pikirannya, serta kemudian mempercayainya atau tidak mempercayainya sebagai kebenaran faktual, melainkan kebenaran batin atau realitas boleh saja tidak masuk akal, tetapi fiksi harus bisa dipercaya, kata Tom Wolfe. Nah, inilah bagaimana ternyata kaitan antara peristiwa dalam karya sastra dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Memang kebanyakan dari cerita-cerita karya sastra itu tidak logis dalam kehidupan nyata, tetapi ada keterkaitan antara peristiwa dengan yang satu dan peristiwa yang lainnya itu yang memberi penjelasan tentang mengapa kejadian yang tidak logis ini dapat terjadi, sehingga pembaca atau penikmat sastra ataupun pendengarnya dapat memahami ketidaklogisan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, sekian aja ya pembahasan kita mengenai bagaimana keterkaitan antara karya sastra dengan kehidupan nyata. Logis atau tidak logis, apa yang menyebabkan logis dan apa yang menyebabkan yang tidak logis menjadi logis dalam karya sastra. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.